Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurahmi Anugrah Febriana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 8 Golden Rules of Interface Design dan contoh pengaplikasian pada aplikasi Sosiola. Sosiola adalah online store terpercaya dan terlengkap di Indonesia untuk produk kecantikan, make up, perawatan kulit, kosmetik, parfum, dan skincare. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini adalah berusaha konsisten. Konsisten dilakukan pada urutan tindakan, perintah, dan istilah yang digunakan pada prompt menu serta layar bantuan. Berikut contoh pengaplikasian berusaha konsisten. Bisa dilihat di layar, di mana dari segi penempatan produk, posisi gambar, dan tulisan terlihat konsisten sehingga pengguna merasa nyaman. Adapun berusaha konsisten lainnya yaitu Sosiola hanya menjual produk kecantikan, make up, perawatan kulit, kosmetik untuk perempuan dan laki-laki. Nah, inilah contoh pengaplikasian berusaha konsisten. Selanjutnya yang kedua, memungkinkan pengguna untuk menggunakan shortcut. Ada kebutuhan dari pengguna yang sudah ahli untuk meningkatkan kecepatan interaksi, sehingga diperlukan singkatan, tombol fungsi, perintah tersembunyi, dan fasilitas makro. Contoh pengaplikasian shortcut atau fitur-fitur pada aplikasi ini adalah tombol keranjang. Ini adalah memudahkan pelanggan atau pembeli untuk melihat produk. Kemudian ada fitur-fitur yang tersedia lainnya, yaitu kita bisa memilih brand nama sendiri pada bagian layar kiri atas. Di situ pun juga ada prices, kita bisa mengatur harga yang kita inginkan. Bisa kita atur sendiri. Selanjutnya juga ada fitur untuk beauty profile sesuai jenis kulit kita tinggal centang kondisi kulit kita dan akan kita cari produk sesuai yang telah kita centang. Ini sangat memudahkan pengguna atau pelanggan ketika ingin membeli produk. Nah, yang bagian terakhir adalah fitur produk. Kita bisa melihat all produk dan pre-order. Nah, rule yang ketiga adalah memberikan umpan balik informatif. Untuk setiap tindakan operator, sebaiknya disertakan suatu sistem umpan balik. Misalnya muncul suatu suara ketika salah menekan tombol pada waktu input data atau muncul pesan kesalahannya. Yang ketiga adalah contoh pengaplikasian ini adalah seperti ketika kita mencari suatu produk yang terkadang salah mengetik, maka sistem aplikasi ini memperlihatkan atau memberikan kaitan produk atau merek yang kita cari seperti pada layar berikut. Kita bisa langsung mengklik merek atau produk yang kita inginkan tanpa melengkapi ketikan yang kita ketik, dan ini sangat memudahkan pelanggan atau pengguna ketika ingin mencari produk yang diinginkan atau merek yang diinginkan. Selanjutnya yang keempat yaitu merancang dialog untuk menghasilkan suatu penutupan. Umpan balik yang informatif akan memberikan indikasi penutupan bahwa cara yang dilakukan sudah benar dan dapat mempersiapkan kelompok tindakan berikutnya. Contoh pengaplikasian rule keempat ini adalah ketika kita mencari salah satu produk, itu akan langsung diterima di sistem dan menampilkan produk tersebut. Contoh pada layar, saya mencari produk sunscreen. Nah, di website tersebut langsung menampilkan beberapa brand sunscreen yang kita inginkan. Dari beberapa brand, kita bisa memilih sesuai keinginan kita. Dan inilah contoh pengaplikasian rule keempat. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu memberikan penanganan kesalahan yang sederhana.
Sedapat mungkin sistem dirancang sehingga pengguna tidak dapat melakukan kesalahan fatal. Jika kesalahan terjadi, sistem dapat mendeteksi kesalahan dengan cepat dan memberikan mekanisme yang sederhana dan mudah dipahami untuk penanganan kesalahan. Contoh penanganan sederhana dari sistem aplikasi sosial lainnya adalah ketika kita tidak sengaja mengklik tombol menghapus, maka sistem langsung menampilkan penanganan kesalahan sederhana. Apakah kita yakin ingin menghapus secara permanen atau hapus dan simpan ke wishlist? Ataupun kalau tidak ingin dihapus, bisa saja langsung mengklik tombol X atau kali di pojok kanan atas. Kemudian yang keenam yaitu mudah kembali ke tindakan sebelumnya. Hal ini dapat mengurangi kekhawatiran pengguna karena pengguna mengetahui kesalahan yang dilakukan dapat dibatalkan, sehingga pengguna tidak takut untuk mengeksplorasi pilihan-pilihan lain yang belum biasa digunakan. Contoh pengaplikasian ini adalah seperti tertampil pada layar. Ketika kita telah men-scroll sampai ke bawah, maka tombol bagian pojok kanan bawah ini langsung memberi arahan ke atas atau sebelumnya, dan juga pada bagian bawah tersedia fitur bagian kiri dan kanan nomor 1, 2, 3 yang ini bisa kita klik untuk melihat produk-produk yang pelanggan ingin lihat, dan fitur ini sangat membantu sekali untuk pelanggan atau pengguna saat melihat kembali produk-produk tersebut. Dan ada pun juga fitur tambahan yang sangat memudahkan pengguna untuk bisa mereka pakai. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, mendukung tempat pengendali internal. Pengguna ingin menjadi pengontrol sistem dan sistem akan merespon tindakan yang dilakukan pengguna daripada pengguna merasa bahwa sistem mengontrol pengguna. Salah satu contoh rule ketujuh ini yaitu yang saya ambil dari aplikasi Sosiola, di mana pengguna bisa mengontrol atau mengatur alamat mereka masing-masing, dan juga bisa menambahkan alamat baru. Bisa kita lihat pada layar. Kemudian di sini kita bisa menambahkan informasi kita sendiri, alamat penerima sendiri. Kemudian ketika sudah kita isi, kita bisa men-add address atau menambahkan address. Kita bisa mengklik salah satunya. Dan juga pengguna bisa memilih sistem pembayaran apa yang mereka inginkan. Dengan begitu, sistem aplikasi Sosiola dapat merespon atau menyimpan data yang telah diisi oleh pengguna atau pelanggan. Selanjutnya yang ke-8 atau yang terakhir, yaitu mengurangi beban ingatan jangka pendek. Keterbatasan ingatan manusia membutuhkan tampilan yang sederhana atau banyak tampilan halaman yang sebaiknya disatukan serta diberikan cukup waktu pelatihan untuk kode dan urutan tindakan. Contoh pengaplikasian rule ke-8 ini yaitu ketika pelanggan atau pengguna membuat pesanan dan pelanggan tersebut belum membayar pesanan, maka sistem menampilkan secara otomatis status pesanannya dapat dilihat pada layar, yaitu pada order status tertulis waiting payment. Nah, pesanan tersebut diberi waktu 15 menit untuk menyelesaikan transaksi ataupun melakukan perubahan metode pembayaran. Tetapi ketika lebih dari 15 menit, sistem aplikasi Sosiola akan membatalkan secara otomatis pesanan tersebut. Tetapi sebelum dibatalkan, sistem Sosiola akan memberitahu bahwa kita harus membayar pesanan, dan juga ketika kita telah selesai menyelesaikan pesanan,
secara otomatis akan diberi pemberitahuan. Pemberitahuannya terletak pada bagian atas yang berbentuk lonceng. Kita bisa memeriksanya di situ. Inilah contoh pengaplikasian A Golden Rules of Interface Design pada aplikasi Sosiola dari saya. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.